Jadi sebagai utusan Bapa, dia diutus dari keluar dari Bapa. Ada dikatakan di ayat Alkitab bahwa aku keluar dari Allah. Artinya dia keluar Ya, itu dia diutus dari Allah, turun ke ya. dunia menjadi manusia. Nah, ketika dia Dan menjadi mau manusia, supaya manusia percaya dia utusan. Nah, yang pertanyaan saya, ya, di mana Yesus agar orang percaya dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu di mana? Pengakuannya di mana? Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini enggak sabar Jangan. banget ya ini orang. Ya. Enggak ada di situ, Bang. Matius 8 itu bukan ada Tuhan di situ. ada banyak Itu ayat di Alkitab. bukan 12 Tuhan, itu, itu 12 Tuhan. ayat 8. Itu bukan Tuhan, Bang. Tidak Itu ada Tuhan Tuhan. lebih tinggi dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu Itu kudus dan Tuhan. suci. Hanya Tuhan Bang. yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Oh, tidak bisa. Itu asumsi Anda karena Anda terlanjur menuhankan Hukum Taurat itu anak kudus dan suci. orang. Ada nggak yang kudus dan lebih suci Jadi, dari hukum Bang, Taurat? Tidak ada. Bang, aku selesaiin dulu boleh gak? Udah habis itu aku Yang saya boleh lah. minta, mana dalilnya Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Mana? Ya. Saya mau bilang saja Matius 12 ayat 8 itu, Bang. Bilang Itu saja. Tuhan di situ kata kurios, paman. Cek. Manusia tidak ada yang tinggi dari hukum Taurat. Tidak ada manusia lebih tinggi dari hukum Taurat. Eits. Kecuali Tuhan. Kecuali Tidak, Tuhan baru bisa. dia Tuhan di hari Sabat. Hukum Taurat- hukum Artinya Taurat dia Sabat, hukum pemimpin keempat itu. pada saat upacara Sabat. Udah, nggak ada Itu bukan hubungannya. upacara Sabat, bodoh. Itu memetik gandum pada hari Sabat. Kapan itu? Waduh. Itu memimpin hari Sabat tuh kapan? Oh, lu kalau diskusi yang bener lu. Bego Aku lu. selesaikan dulu. Aku selesaikan Yang dulu, saya boleh nggak? minta Eh, Yesus Mahadi. mau Mahadi. agar orang-orang percaya kalau dirinya itu adalah Tuhan pencipta dan bukan Tuhan untuk hari Sabat. Ya. Tadi kau bilang memimpin pada hari Sabat. Itu kan Iya salah. memang. Dia kan Nah, itu memimpin gini, pada hari Bang. Sabat. Pada hari Yang Sabat. saya minta ini konteksnya Tuhan, Itu paman. muridnya memetik gandum pada hari Sabat, bukan memimpin pada hari Sabat. Bego. Diberitahu kau ngeyel. Di mana Yesus mengatakan agar manusia percaya kalau dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana? Matius 12 ayat 8. Kau ngeyel kau. Ini tidak berbicara mengenai Tuhan, ini Tuhan. Lah kalau Tuhan di atas hari Sabat. Hari Sabat itu hukum Taurat. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari hukum Tuhan. Taurat. Tuhan. Tuhan. Wow. Wow. Kalau modal Udah, ngeyel Anda semua turun, bisa Anda semua. Turunin. Bego kau. Lari babi kau kan, Biarin. lari babi. Bang, sahabat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kau katakan saya bego, tidak masalah. Yang penting saya tidak menyembah manusia kayak ente. Jadi saya minta, Bung, data. Yesus datang di tengah-tengah orang banyak, orang Yahudi. Dia mengatakan dirinya apa? Aku mau agar semua orang yang ada di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dia mau. Di sini dia melibatkan Tuhannya. Wahai Tuhan. Coba. Wahai Bapak. Bapak sama dengan Tuhan. Amsal 3 nomor 11-12. Aku mau. Ya. Orang yang Gini, Bang. mengelilingi aku ini percaya bahwa aku adalah utusanmu. Aku mau. Nah, tadi saudara kita membawa Matius 12:8 tidak nyambung. Ya. Yang dimaksud di sini Yesus mau agar orang percaya dirinya Rasul Tuhan. Aduh. Nah, di mana Yesus mengajarkan agar orang percaya dirinya Tuhan? Itu di mana? Aku boleh ngomong nggak, Bang? Silakan. Ya, gini. Jadi kita harus pahami dulu makna daripada kata Tuhan itu sendiri. Di dalam kekristenan Tuhan itu artinya adalah penguasa atau pemilik. Jadi Yesus itu ketika dia diutus, ya, ayat tadi kan 10:42 itu mengatakan orang percaya bahwa saya adalah utusan. Betul. Tidak ada menyangkal ayat itu. Ya, tapi juga kita juga melihat makna pengutusan itu seperti apa sih? Diutus itu maksudnya bahwa dia adalah yang keluar dari Bapa itu, turun ke dunia menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia adalah yang sang firman yang menjadi manusia, maka dia adalah Tuhan atas bumi. Kenapa? Karena dia berkuasa atas bumi, sebab gelar Tuhan itu hanya diberikan kepada Yesus. Di Alkitab dikatakan, akulah guru dan Tuhan, ada seperti itu. Dan banyak lain lagi ayat-ayatnya, di mana para rasul menyebut Yesus sebagai Tuhan, seperti itu. Karena makna Tuhan itu adalah penguasa, Bang. Artinya Yesus itu berkuasa. Nah,
kelebihannya di sini atau mana kuasa yang lebih luas dalam diri Yesus adalah karena Yesus diberikan kuasa oleh Bapa yang mengutus dia sehingga dia berkuasa di bumi dan juga di surga. Jadi Bapa sebagai sumber kuasa itu telah mengutus dia untuk menjalankan kehendaknya untuk berkuasa atas bumi dan surga. Makanya Yesus menyandang gelar Tuhan, predikatnya. Kata Tuhan ini asal katanya dari kata Tuhan memang, tapi karena disesuaikan atau disejajarkan dengan kata Lord dalam bahasa Inggris, lalu Kurios, Yunani, dan Adonai dalam bahasa Ibraninya, itu lebih kepada penguasa yang lebih luas tahapannya. Diselipin kata H menjadi Tuhan. Nah itulah kenapa Yesus adalah Tuhan atas langit dan bumi, atas surga dan bumi. Seperti itu, Bang. Jadi kami juga sebagai orang Kristen tidak menyangka bahwa Yesus itu adalah utusan. Tetapi utusannya bagaimana dulu? Utusan dari Bapa. Seperti saya jelaskan tadi. Sebagai sang sumber yang mengutus dia. Segala kuasa itu Bapa sebagai sumber adalah sumber daripada kuasa juga. Nah, ketika kuasa itu sudah diserahkan kepada Yesus, itulah makanya Yesus itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu artinya penguasa. Penguasa di surga dan di bumi. Di Matius 28:19 ada dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Seperti itu, Bang Suma. Silakan. Oke, saya tanya dulu. Di Indonesia, kata Tuhan dengan Tuhan beda nggak? Atau sama? Di Indonesia, Tuhan ya, dengan Tuhan beda atau sama? Tuhan, sebenarnya sama, Bang. Tuhan dan Tuhan itu. Boleh nggak Anda memanggil saya Tuhan? Tuhan Suma, boleh nggak? Iya, boleh. Abang ini Tuhan, di kompal abang ini berkuasa untuk menurunkan orang tadi. Oh, abang begitu, pantesan aja ya. Ya? Iya. Pantesan aja ya. Iya. Bagi orang Yahudi, antara Mar dan Allah, apakah itu sama? Kalau Yahudi, saya nggak tahu, Bang. Yang tanya saya Kristen. Ya. Kalau di Kristen antara Kurios dan Theos sama nggak? Saja. Jadi ketika kalau di Kristen antara Kurios dan Theos sama nggak? Kurios itu sejajar dengan Adonai atau Lord. Ya. Tuhan itu. Bukan Allah. Nah, sejajar nggak antara Theos dengan Kurios? Theos dan Kurios. Kalau dalam pemahaman kami, kalau Theos itu lebih kepada sang sesembahan, yaitu Allah. Allah sumber kuasa. Nah, itu dia makanya. Maka dibedakan, Bang. Kalau Theos sama Kurios itu dibedakan. Kalau Theos itu lebih kepada kealahan. Ya memang dibedakan. Kalau Kurios itu Tuhan sebagai penguasa. Kok jadi kealahan? Itu harus dibedakan di Kristen. Ya sekarang permasalahannya Begitu. Yesus pernah nggak dipanggil sebagai Yesus ini pernah nggak dia Lord. mengatakan bahwa My Lord, kan? Ya mau pernah nggak Yesus mengajarkan agar orang percaya kalau dia ini adalah Theos? Ada waktu Thomas berkata kepada dia, Thomas berkata, "Ya Itu Tuhan dan Thomas. Allahku." Ya. Ini ada hubungan yang saya tanya, Bang. Ada tidak Yesus pernah menginginkan agar orang-orang percaya dirinya adalah Theos? Ada di Wahyu 2:17 kalau tidak salah, itu saya lupa ayatnya. Wahyu itu ditulis 100 tahun. Allahmu, ya, supaya aku menjadi Allahmu. Ada dikatakan seperti itu, ya. Jadi jelas, Bang. Iya, saya tanya dulu. Itu Wahyu kan 100 tahun dari abad pertama di akhir abad pertama. Yang saya maksud di sini Yesusnya, bukan ini. Iya, itu yang bicarakan Yesus. Yang mengatakan di mana Yesus pernah ke Pulau Patmos, Bang? Nah, itu Abang harus paham dulu, Wahyu itu kitab apa. Jadi Wahyu itu adalah kitab yang menceritakan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi terus yang saya tanya,
Yang saya tanya, ketika kapan? Yohanes menulis kitab Wahyu itu, dia mendapat Wah, Yohanes. Kapan Yohanes menulis kitab Wahyu ini? iya, Yohanes kan Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Dari mana Anda mengatakan itu murid Yesus yang menulis itu? Tradisi Iya. gereja. Saya menjelaskan bahwa itu ada tulisan Yohanes. Pasal abang percaya tidak percaya nanti itu mungkin topik lain bang. Saya cuma menjelaskan Oke, bahwa saya kasih gini. Yohanes menulis Saya kasih ini, Saudara Salomo. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu kapan Yesus katakan itu? betul, itu di Injil Yohanes bang, bukan kitab Wahyu. Kapan Yesus sampaikan itu? Kapan Yesus Waktu dia sampaikan? mengajar. Oke, berarti dia sekitar mengajar. tahun Itu 30 sampai Yohanes. tahun 33. Ya, waktu Oke. Yohanes masih hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Segala firman telah aku sampaikan. Pada saat Yesus mengatakan telah aku sampaikan, apakah buku Wahyu di sana sudah ada? Abang harus bedakan dulu antara Injil Yohanes dengan kitab Wahyu tulisan Yohanes. Ya, Bang. kan Itu Yesus berbeda. sudah menyampaikan. Setelah Yesus semua menyampaikan firman, muridnya telah menerimanya. Telah menerima semua firman pada tahun 30-an. Apakah kitab Wahyu sudah ada? Bukan seperti itu. Jadi maksudnya segala firman di situ lebih kepada rema atau remata. Kehendak yang ada Iya, dalam diri sekarang Bapa itu. segala firman yang Yesus katakan, yang Yesus ucapkan, telah Yesus sampaikan dan muridnya telah menerima. Pertanyaan saya, apakah isi dari kitab Wahyu juga sudah diterima pada saat itu? Begini bang, maksud daripada tulisan Injil Yohanes itu ketika mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya, di situ Yesus mau mengatakan bahwa apapun yang menjadi kehendak Bapa, apapun yang jadi kehendak Bapa kepada dirinya, dia juga sudah teruskan kepada para murid-murid. Iya, seperti makanya misalnya, muncul pertanyaan, baptislah apakah mereka buku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. makanya muncul Misalnya. pertanyaan, apakah isi buku Wahyu sudah ada pada saat itu? Wahyu itu ditulis Yohanes itu mungkin di tahun 90-an ya, saya lupa. Iya, betul. Nah, makanya Tahun muncul 90-an. pertanyaan, apakah isi kitab Wahyu. Wahyu sudah ada? Yesus sampaikan pada tahun 30-an. Tahun 30-an. Wahyu belum ada. Belum Kitab ada. Wahyu. Betul, Lalu? belum ada. Lalu dari mana Yang abang bingung penulis apa Wahyu? ini? Dari mana penulis Wahyu mengambil materi-materi itu? Yang abang bingung kan apanya nih? Yang mana? Bukan saya bingung. Saya tidak bingung. Segala firman yang Jadi- engkau berikan telah aku sampaikan dan mereka telah menerimanya. Nah, itu Pertanyaan saya, ya, apakah isi kitab Wahyu sudah diterima pada saat itu? Bang, Belum. firman itu bukan berarti ketika dia berfirman udah nggak berfirman lagi, habis firmannya bukan seperti itu. Telah Iya. aku sampaikan, semua firman telah aku sampaikan dan mereka sudah menerimanya. Iya. Pertanyaan saya, apakah isi buku Wahyu sudah diterima pada saat itu juga? Isi buku Wahyu itu ditulis Yohanes pada tahun 90-an ya. Nah, itu dia makanya yang aku tanya. Ketika Yesus naik ke surga, dia kan mengutus Roh Kudus, Bang. Roh Kudus itu Oh, selalu berarti beda menyertai lagi. para Berarti rasul. masih ada lagi firman. Iya. Bukan. Masih ada lagi firman. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Roh yang Iya, menjelaskan, maksudku berarti masih yang ada lagi membimbing. firman, masih ada lagi firman yang nanti disampaikan oleh Roh Kudus, bukan Yesus yang menyampaikan gitu. Ya. Jadi pemahaman Yohanes itu tentu dibimbing oleh Roh Kudus. Seperti Iya, itu. pertanyaan saya, Bang. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan dan mereka telah menerima. Apa yang diterima di sini? Apakah isi Wahyu? Bukan seperti itu, Bang Suma. Jadi Pertanyaan ketika saya kan Yesus sederhana, mengatakan Bang. bahwa, Apakah Iya, isi tapi Wahyu atau bukan? ini dua kitab yang berbeda. Jadi kalau abang berarti bukan Wahyu ya? mengkomparasi dengan satu masa yang sama itu nggak bisa masuk, Bang. Iya, Seperti berarti itu. bukan. Berarti Yesus ketika mengajar selama 3 tahun kurang lebih, dia tidak menyentuh isi kitab Wahyu, betul? Iya, Yohanes yang menulis.
Yesus Nah, tidak pernah berarti menyentuh kitab Wahyu, kan Yohanes yang menulis Wahyu, Bang. Yohanes iya, menulis maksud kitab Wahyu saya itu berdasarkan pewahyuan yang dia terima. Yesus berarti sendiri di luar menyampaikan dari ke dia. pengajaran Yesus. Yohanes luar itu murid dari- Yesus, Bang. Yohanes itu murid Yesus. Di luar dari pengajaran Yesus, ketika Yesus datang selama kurang lebih 3 tahun memberitakan Injil, Iya, ditulis oleh Yohanes setelah Yesus meninggal. Tetapi itu bukan berarti berarti Yohanes bahwa ini itu di penghafal. luar dari pengajaran Yesus, tidak. Karena berarti Yohanes ini penghafal. Yesus dan Yohanes ini adalah guru dan murid. Iya, berarti Yohanes ini Apa- penghafal, Bang. penghafal maksudnya gimana ya? Ya, Bukan, kan Bang, dia Yesus menerima Wahyu, Bang. Dia menerima Wahyu, makanya disebut sebagai kitab Wahyu gitu, Bang Suma. tidak. Makanya disebut kitab Wahyu. Menerima wahyu itu maksudnya kan Yesus datang nih 3 tahun memberitakan Injil. Betul. Ternyata pada saat 3 tahun memberitakan Injil, di situ belum menuliskan tentang isi Bible, isi wahyu. Berarti nanti ada sesi kemudian penulis wahyu menulis dari sumber yang lain, bukan dari Yesus. Betul? Tidak seperti itu, Bang. Lalu? Yang namanya mendapat wahyu, makanya kitab Wahyu dari awal saya bilang bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang menulis tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi Sebenarnya pewahyuan kitab itu, begini, saudara. Sebenarnya kitab Anda itu kan bukan wahyu. Wahyu itu kan bahasa Quran. Apa dalam original teksnya? nanti mulai berbang. Ini aja udah melebar kita sebenarnya. Nah, Aku kalau tadi wahyu kan, menegaskan, kalau wahyu itu kan maknanya ilham dari Tuhan, dari Allah. Apa Quran nih? ya, tadi kan aku mau jelasin sampai nyebut wahyu itu karena Bang Suma kan menanya di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Theos. Duluan. Iya, Makanya di saya mana jelaskan Yesus bahwa menyebut wahyu- dirinya Theos, ternyata Anda membawa wahyu itu data Yesus yang mengatakan, ditulis supaya aku menjadi tahun Allahmu. 90-an. Anda yang copy paste kan? Yang saya tanya ini kemudian adalah di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah harus dipercaya sebagai Theos. Anda membawa data yang tidak pernah Yesus sampaikan. Kan segala firman telah aku sampaikan dan mereka telah percaya dan mereka telah menerima. Nah, mana firman yang Yesus mengatakan orang-orang harus percaya bahwa aku adalah Tuhan? Anda menunjukkan data yang di luar dari pengajaran Yesus. Kan yang saya minta dari Yesus, Bang. Iya, yang berkata di wahyu itu kan Yesus, Bang. Yesus berkata. Lah, itu kan bahwa klaim saudara. Supaya Itu Yohanes kan klaim menulis. saudara. Bukan saudara, bukan saya. Yohanes menulis. Maka saya tadi membaca kitab Itu kan Wahyu. klaim saudara bahwa yang menulis itu Yohanes. Lo kitab Wahyu kan tulisan Yohanes, Bang. Dari Itu mana begini, Anda Bang. tahu? Kitab-kitab yang sudah di kanon itu dalam Bible itu semuanya kami yakini sebagai firman Tuhan ya, sebagai kitab sejarah, sebagai panduan kami. Jadi semuanya Iya, sudah diklarifikasi. iya, Nggak bisa kita itu- dipisah-pisahkan gitu. Iya, itu Apalagi iman itu saudara. Tapi sebagai Muslim, Yesus mengajarkan agar dirinya dipercaya sebagai utusan Tuhan. Kristen muncul dari Barat, mengatakan Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Anda menunjukkan kemudian data yang muncul jauh setelah Yesus, yaitu kitab entah apa namanya, pakai nama Wahyu. Itu loh, Bang, yang saya tanya. Yang saya tanyakan pengakuan Yesusnya, tapi Anda justru menunjukkan data-data yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal. Yang saya minta Iya, karena Yesus, Bang. data-data yang disampaikan juga itu adalah bagian dari kitab kami, Bang. Kami percayai itu adalah iman kami. Iya, dan itu Jadi, hak saya untuk membantah. Yang saya minta pengakuan Yesus. Nggak salah kan? Yesus yang mengaku, yang mengatakan Ya, bahwa itu supaya kamu tuduhan Anda. menjadi Allahku. Itu tuduhan Wahyu itu. Anda berdasarkan iman saudara. Yang saya minta pembuktiannya dari Yesusnya. Selayaknya pengakuan Yesus bahwa dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalau dia ini datang untuk dipercayai bahwa dia adalah utusan Tuhan. Pengakuannya kan tadi saya sudah tunjukkan di dalam kitab saudara sendiri, bagaimana Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan orang yang mengelilingi aku ini, aku mengatakan kepada mereka supaya mereka percaya. Ini tujuan Yesus menyampaikan firman
agar orang-orang yang mengelilingi Yesus percaya kalau dia adalah utusan. Nah, Betul, Bang. datanglah Itu kan Kristen sudah dari saya barat. pakai tadi. Kristen muncul ratusan tahun kemudian mengatakan Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan. Saya minta dalilnya pengakuan Yesus. Yang Anda tunjukkan pengakuan penulis Wahyu. Bukan begitu Bang, jangan dipelintir Bang. Ketika Abang bertanya apakah ada pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan, saya udah jelasin tadi panjang Itu lebar. bukan pengakuan Yesus, saudara. Itu pengakuan pengarang kitab Anda. Ya kalau Abang Kenapa bilang itu pengarang kitab, ya gak masalah sih, itulah iman kami yang saya sampaikan. Saya tanya, Yesus Intinya apa yang menyampaikan. Bang Suma tanyakan aku udah jawab secara alkitabiah. Iya, gitu. tapi yang saya minta pengakuan Yesus kan. Iya. Nah, mana Yesus pernah mengaku ketika ia datang ke Yerusalem, mana pengakuannya? Aku Tadi mau waktu supaya Abang mereka bertanya, percaya. Aku sebentar, mau Bang Suma. supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Itu di mana? Sebentar Bang Suma. Tadi ketika Abang bertanya di mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, saya tunjukkan tadi ada di Itu bukan pengakuan Yesus, itu Yohanes pengakuan 13, pengarang kitab Wahyu. ya 13-13. Mengatakan Yesus mengaku Akulah guru demikian. dan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkata dia adalah Tuhan. demikian? Akulah guru dan Tuhan. Nah, Abang bertanya lagi, apakah ada pengakuan Yesus mengatakan dia adalah Theos? Saya bilang di kitab Wahyu ada. Yesus Itu mengatakan pengaku, akulah itu tudingan. supaya aku menjadi Allah Abang gini, mereka, gini gitu. bang. Gini bang, kalau ada sebuah buku dituliskan Salomo mengaku akulah monyet, boleh nggak buku itu saya jadikan acuan bahwa saudara Salomo sendiri yang mengaku bahwa saudara adalah jangan monyet, kupu-kupu? Ada nggak? Mau nggak Anda terima itu? Ada sebuah buku mengatakan dan Salomo berkata aku adalah kupu-kupu. Habis itu saya imani, oh Salomo berkata bahwa dia adalah kupu-kupu. Boleh nggak kayak gitu? Sementara Anda justru mengajarkan bahwa Anda itu adalah manusia. Bang Salomo, turun aja. Gimana tuh bang? Kan yang saya minta pengakuan Yesus, bukan pengakuan penulis buku itu. Ya, tapi penulis buku itu kan adalah rasul-rasul yang dipercaya oleh Tuhan Yesus, Bang. Jadi sumbernya itu valid, itu menurut saya. Dan itu adalah ada di dalam kitab yang kami yakini sebagai Alkitab atau Bible. Justru kalau bang, Semua yang dicatat di Bible itu bagi kami itulah sumber yang sah, Bang, sumber yang valid. Oke, saya bacakan dalilnya bang ya. Aku bacakan dalilnya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Nih, saya bacakan dalilnya. Supaya Anda itu tidak memfitnah orang-orang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini termasuk Yohanes tidak? Ayo bang, jujur aja kita. Ya, semua Sebab yang hadir di situ kan, semua yang termasuk ada di situ Yohanes pada saat tidak? itu. Termasuk Yohanes enggak? Di situ tidak ada mengatakan Yohanes, tetapi logikanya adalah semua yang hadir di situ pada saat itulah, Bang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Ini termasuk Yohanes enggak nerima firman di sini dari Yesus? Iya, termasuk. Kalau itu mengarah kepada Termasuk. rasul. Ingat saudara-saudara, 1,5 orang di sini mengaku saudara Salomo bahwa Yohanes percaya bahwa Yohanes juga ada di situ. Mereka tahu benar-benar, Yohanes tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan Yohanes percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Betul? Kenapa muncul tulisan mengaku Yohanes Yesus itu adalah Tuhan? Bang? Ya, kalau Bang Suma lihat dari konteks ayat itu ya seperti itu, nggak bisa Nah memang dipungkiri. begitu bang, memang begitu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba yang membawa-bawa namaku. Dan mereka akan mengatakan akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang membawa-bawa namaku, mengklaim namaku,
dan mengatakan akulah Tuhan. Coba Anda baca. Di mana Jadi kalau tertulis yang itu? abang, Di mana yang abang tertulis? bingung kan? Lukas apa 21 nomor sebenarnya, 8. yang abang bingung kan apa itu? Saya udah jelasin kok. Saya tidak pernah bingung. Saya cuma ingin penjelasan. Kristen ini kenapa mengaku pengikut? Sementara Yesus itu adalah orang Yahudi, praktisi Yahudi, beragama Yahudi, berkepercayaan Yahudi, beraliran Yahudi. Kitabnya adalah kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Tidak pernah mengkitabkan kitab Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma. Tidak pernah Yesus menyentuh buku-buku itu. Tidak pernah. Kalau balik ke topik itu lagi, Bang, udah aku jawab tadi panjang lebar loh, udah 2 kali ngulang ke situ. Apa? Mana buktinya bahwa Anda pengikut? Justru Anda mengakui bahwa Yesus Yahudi, Anda bukan Kristen dia. Nah, Anda Kristen, bagaimana Anda bisa menyambungkan kemudian? Anda mengatakan Yesus banyak ini. Mana buktinya? Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa? Nah, Hukum ada. Taurat mana yang dibatalkan? Semua. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan Nggak matinya ada yang Yesus di atas. dibatalkan. Nggak Efesus ada. 2 nomor 15 coba Anda baca. Taurat itu hanya 10, Bang Cuma. Nggak ada yang Mulai ngawur. dibatalkan. Yang lain Mulai itu ngawur. enggak, cuma jangan membangun narasi yang bersifat Coba Anda baca provokatif. Efesus 2 nomor 15, Bang. Coba bacakan saya. Anda yang baca, jangan saya. Efesus berapa? 2 nomor 15. 2 ayat 15. Iya. Yes. Oke. Udah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Udah menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Gimana tuh? Oke. Apa tuh? Segala perintah di dalamnya dan ketentuannya dihapuskan. Apa tuh? Sebenarnya Mau ngomong apa? Sebenarnya Mau ngomong Bang apa, Juma, Bung? Bang Juma ini sebenarnya sedang coba mengendalikan pikiran kita ini seolah-olah hukum Taurat yang ditulis Saya yang dimaksudkan mencoba 10 perintah. untuk mewaraskan Bukan. Anda. Ini Efesus 2 Bukan maksudnya apa? mewaraskan, justru Ini Anda Efesus 2 tidak maksudnya apa, mewaraskan. Bang? Ini Efesus 2 nomor 15 ini Rasul maksudnya apa? Paulus. Ingat, dengar ya. Ini pemahaman Rasul Paulus bahwasanya kita orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti ajaran Injil, tidak lagi kita berpaku kepada hukum Taurat karena hukum Taurat itu telah digenapi Terima di dalam kasih. diri Yesus. Gitu loh. Anda sudah mengakui. Ah. Anda sudah mengakui. Apalagi? Bukan Apalagi? bukan membatalkan di sini atau menghilangkan, justru menyempurnakan hukum itu. Karena Anda harus paham Lucu. juga. Yang Lucu, itu justru Anda. Karena kenapa? Lucu, Anda lucu, sedang lucu. coba menyetir yang bukan keyakinan Anda sesuai dengan Sekarang nafsu Anda begini, sendiri. sekarang begini, saudara, Gitu loh. gini, Pemahaman pendek-pendek aja, Anda Bang. gini. Pendek-pendek tunggu. aja, saudara. Juma. Apa yang Anda katakan itu bersifat tafsir. Jangan cuma ngomong begitu, Bang. Anda ini kan orang tak berakal, tapi berpercaya aja, modal percaya. Saya tanya Efesus 2 nomor 15 ini, sebab dengan matinya Yesus, tunggu gantian kita. Sebab dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Santai Taurat aja, dengan Bang ADS. Gak usah emosi, Bang. Santai aja, Bang. Iya, santai aja. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini maksudnya apa? Udah. Masih ada enggak perintah dan ketentuan yang tidak dibatalkan Yesus? Saya mau tanya, apa yang dibatalkan Yesus, Juma? Menurut Anda Semua sendiri? perintah. Enggak, Semua saya perintah. tanya, yang dibatalkan oleh Yesus apa? Semua Kok semua perintah perintah? dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Tunggu. Apa yang dibatalkan oleh Yesus? Coba sebutkan. Saya sudah jawab, Dari semua semua yang Anda perintah. katakan itu. Dari semua yang Anda katakan, Anda kan sedang membahas surat Rasul Paulus. Anda mengutip satu ayat ini saja. Sekarang menurut Anda, apa yang dibatalkan oleh Yesus? Menurut otak Anda sendiri apa? Ini Efesus 2. Loh, Efesus. Ini surat Rasul Paulus. Sekarang kita coba pakai logika. Lupakan dulu surat Rasul Paulus. Oh, ini. nggak bisa. Saya mau Ini tanya, yang mengatakan. apa yang Enak Anda aja. katakan, apa yang Anda ketahui, apa yang dibatalkan oleh Yesus? Coba sebutkan. Menurut Paulus, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Gitu aja kok repot.
Dalam 5 Ya. tanak itu, dalam tanah, Boleh. saudara tahu hukum Taurat itu 10 di dalamnya ada 10 perintah, di dalamnya Aduh. ada namanya hukum adat, di dalamnya ada hukum-hukum negara. Bapak-bapak jurus gereja muncul. Ini tidak dipisah-pisahkan seremonial, tak ada. Ini segala perintah, segala ketentuan di dalamnya buatwal. Banyak cerita. Oke, Malu aku kan? bantu jelasin boleh nggak? Malu kan Bantu jelasin, kalian? Pak. Bukan, Malu makanya kan? Juma jangan setir dong, jangan setir agak sesuai keinginan Anda sendiri. Ini apa Anda ini? harus pahami. Ini apa ini? Saya tanya dulu Anda. Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu maksudnya apa? Oke, kalau Anda mengatakan itu, kita harus pakai rujukan juga, Bang Juma. Pakai rujukan Juma. Ada rujukan di sana, ada sidang rasul-rasul. Aduh, Yang di sana parah, adalah yang parah. tidak memberatkan Aduh, masalah parah. contoh. Kok bukan para Anda yang sedang mempelintir ayat ini sesuai kok dengan jadi saya yang pembenaran memelintir? agama Anda. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu, Bung. Kok jadi saya yang tertuduh? Aneh Anda ini. Betul, tertulis itu seperti itu, tapi pemahamannya bukan seperti yang ada di isi Berarti Anda kepalamu. mentafsirkan seenak perut Anda, kan Anda malu. Justru Anda yang mentafsirkan Loh, seenak saya perut tidak Anda, mentafsirkan gitu loh. segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya buatwal. Bang Apaan Suma sih? boleh nggak aku jawab Bang Suma? Habisnya aku turun lah, terserah lah. suruh teman kita dulu diam. Oke, aku jelasin ya. lanjut. Habis ini Silakan. terserah lah, mau diturunin mau apa terserah lah. Jadi begini. Ya, jangan di sini aja, hukum Bang. Taurat, ya, hukum Taurat itu memang sudah dibatalkan. Ya, Dibatalkan gitu dong. bukan berarti dihapus tidak. Ya. Iya, tapi Jadi yang dibatal tuh dipelototin yang aja, mana? diliatin. Yang dibatal tuh yang mana? Yang dibatalkan itu adalah hukum Taurat yang bersifat seremonial dan yudisial. Asumsi Seperti apa? gereja lagi. Seperti apa? Asumsi Enggak, lagi ini ya bangku ini. Ya. Seperti apa yang yudisial? Misalnya kalau orang mau mencuri tangannya dipotong. Kalau orang mau Dipilih-pilih, yang dipilih-pilih yang dirajam, bagus-bagus. gitu. Terus yang seremonial seperti Perpuluhan apa? tidak dihapus. Bentar dulu bang. Bentar dulu bang. Iya, Yang silakan, seremonial silakan. seperti apa? Misalnya korban penebusan dosa gitu kan, dan tidak bisa lagi dilaksanakan. Kan bunuh korban seperti Iya. domba atau sapi gitu kan? Iya. Yang biasa teman-teman Islam juga Allah sapi menghapus dosa itu. Seperti itu yang tidak berlaku lagi. Tetapi untuk hukum moral 10 perintah Allah yang tertulis Waduh. dalam loh batu, ditulis langsung oleh Allah dan diberikan kepada Musa dalam bentuk loh batu itu dengan jari tangan Allah sendiri, itu masih berlaku. Karena itu sudah tertera atau ditulis dalam hati setiap manusia, seperti kasihlah Tuhan Allahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat cabul, jangan menginginkan harta sesamamu, nah begitu dan lain. Itu masih berlaku. Jadi yang dibatalkan itu adalah yang seremonial dan yudisial gitu, Aduh, Bang. parah ini. Coba baca lagi di Matius 5:19. Segalanya itu masih tetap berlaku sebelum semuanya terjadi. Jadi setelah kematian Yesus di kayu salib, Oh, kenapa jadi semuanya kematiannya yang tidak terjadi, berlaku Bang? lagi, Yesus digenapi mengatakan dalam diri lebih Yesus. mudah langit dan bumi lenyap. Sebelum bumi dan langit lenyap, hukum Taurat tidak bisa batal. Bukan mati di atas tiang salib jadi patokan, ada-ada aja. Iya, maksudnya itu kan ada di ayat itu kan sebelum semuanya terjadi. Nah, kata-kata apa? Sebelum semua semuanya terjadi. terjadi itu sebelum berarti- Yesus disalib. Oh, Tapi bukan setelah ke- Yesus disalib, iya. Bukan, Ada, Bang. ada. Nanti bisa Semuanya di- terjadi dibuka. itu artinya apa? Juma, Semua Anda harus keadaan hargai kejadian di atas setiap muka pendapat bumi. orang, ya jangan hanya pendapatmu aja Juma. Karena Loh, Alkitab itu bertentangan dengan luas loh, pengakuan Yesus. luas. Gimana Luas. ceritanya? Alkitab itu luas itu. Anda harus Gak hargai apa-apa juga Bang Ades, pendapat kita udah orang. menjelaskan bahasa Anda dipercaya tidak, ya gak apa-apa. Anda Firman tidak Tuhan menjelaskan, disampaikan tidak Anda akan pernah mengaburkan kembali dengan itu. sia-sia, Anda Bang. mengaburkan. Kalau Anda- Nanti Bang semua akan menjadi seorang Juma, jembatan Kristen yang hebat loh. Bukannya Oh, ini Anda saya sudah menjadi mengaburkan pendapat. yang bukan Saya ini keyakinan mewakili Anda. Yesus. Iya. Alkitab Siapa itu tahu luas supaya itu loh mendapat pengertian hidayah Juma, dari bukan Yesus, nanti bukan kan santai-santai aja, seluas Bang Ades. otak kau itu Seluas-luasnya, memahaminya. seluas-luas apapun Bible Anda itu tidak akan pernah sampai kepada esensi pengajaran Yesus kalau Anda berakal-akalan. Ini Bukan, Efesus justru 2 Anda nomor 15. berakalan. Enggak, Anda Sebab salah, dengan Juma, selalu matinya mau menuduh Yesus, itu. Dia telah Nggak bisa gitu, membatalkan Juma. hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda bantah.
Sama Mari saya juga buktikan. dengan Al-Quran Izinkan Juma. saya. Juma nggak boleh Izinkan ditafsirkan saya. oleh sembarang orang. Izinkan saya, Anda pun izinkan nggak saya bisa untuk menafsirkan membuktikan. Al-Quran, sama halnya. Izinkan saya untuk Jangan membuktikan. gitulah. Izinkan saya untuk Hargailah. membuktikan. Jangan. Izinkan jangan saya untuk terlalu membuktikan. Oke ya. memfitnah begitu. Bukan Nggak bisa memfitnah, itu. Anda yang memplesetkan kitab Anda karena Anda Justru malu. Anda lah yang teriak maling. Apa yang Anda tuduhkan kepada kami, Anda yang melakukannya lebih dulu. Oke, baik. Mari kita uji. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah itu berlaku bagi Kristen? Berlaku. Nah, Yesus dengan Bapa apakah sama? Kalau Anda bertanya apakah sama, jawabannya tidak. udah, selesai ya. Jadi Paulus itu sudah benar. Udah benar. Kamu cuma malu aja menyembah manusia. Udah, saya buktikan. Loh. Ketika saya tanya, kan jangan ada Enggak, ilah salah lain kan? jawabanku di mana? Tunggu Juma. Jangan ada Jawaban aku ilah yang salah lain. di mana? Hukum pertama. Nah. Apa hukum pertama? Anda enggak sesuai pertanyaan Anda. Saya balik ke pertanyaan. Saya ikuti tanya dulu pertanyaan hukum Anda. pertama apa? Sama tidak Ya, Allah, dari Allah 10 dengan hukum. Bapa dengan Yesus. Saya Dari katakan 10 tidak. hukum. Dari 10 hukum yang Anda masih kami masih beriman dari yang 10. Mari kita buktikan. Hukum pertamanya apa? 1. Dari Keluaran 21 jangan ada ilah lain di hadapanku. Oke. Yuk. Sekarang Yesus dengan Bapa sama atau tidak? Anda pertanyakan itu, saya jawab tidak. Bagus. Berarti Anda membuat ilah lain berupa Yesus, kucluk. Udah. Loh. Apa? Enggak ada Apalagi? kita membuat ilah lain. Cuma Loh, Yesus dan Bapak sama atau tidak? kan kenapa balik lagi bertanya? Mau berapa kali saya jawab? Saya katakan Kan tidak Anda mengatakan, sama. Anda mengatakan Anda tidak membuat ilah lain. Saya tanya, Yesus dan Bapak sama atau tidak? Jawaban saya tidak. Nah, berarti Anda membuat ilah lain. Alamak. Di Udah mana ya? kita membuat ilah lain? Coba. Yesus ilah atau bukan? Yesus itu adalah putra Bapa. Saya tidak, jurus gereja lagi. Saya tanya, Loh. Yesus itu ilah sembahan atau bukan? Yesus itu adalah merupakan kiblat. Udah. Apa lagi? Udah. Nih saya buktikan ya. Udah. Anda Justru Anda semua nggak mampu dengar, dalam dengarkan. penjelasan kita. Anda sudah membuat ilah baru dari bentukan Tidak ada keping. yang membuat ilah baru, Juma. Yesus ini sembahan atau bukan bagi Anda? Bagi saya, Ya. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran kepada Bapa. Dia adalah kiblatnya. Kenapa Anda Ajaran tertawa? bulus, Makanya Anda udah. tertawa karena ketidaktahuan Anda. Saya tanya, Yesus itu sembahan atau bukan? Bukan. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Saya menyembah Bapa di dalam nama Yesus. Yesus adalah perantaranya. Yesus adalah medianya. Yesus adalah kiblatnya. Berarti Yesus bukan Yesus Tuhan. adalah bait sucinya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus tetap Tuhan, tidak kehilangan ketuhanannya. Ketahuan. Kok ketahuan? Yesus tetap Tuhan. Oke, Yesus Tuhan. Anda justru Bapak Tuhan menyangkal atau apa bukan? yang ada dalam kitab suci, Juma. Bapak Tuhan atau bukan? Anda bertanya Bapak apa Tuhan? Bapak itu adalah segalanya. Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus dia adalah Tuhan menurut Lukas. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus dan Bapak sama? Kenapa lagi balik ke tetap tidak sama. Bapak Tidak dengan anak sama. tidak sama. Udah kena Udah. kau kan? Kamu Nggak membuat ada yang Tuhan kena, Juma. baru. Hanya Kamu kau membuat framing. saudara membuat Tuhan baru bernama Yesus. Sudah. Nah, sekarang saya Tidak, buktikan. Juma. Saya Tidak. buktikan. Saya buktikan Silakan. bahwa Boleh aku kalian jelasin itu. Bang Suma? Boleh aku jelasin Sabar. Bang Suma? Saya giliran saya dulu. Giliran saya. Kau udah KO dia tadi tuh. Giliran saya. Tolong kasih saya waktu 1 menit. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Asas-asas di dalam bahasa Yunani itu adalah arke. Permulaan daripada aturan-aturan. Yang dari ajaran tentang Yesus. Ajaran di sini maksudnya adalah logos. Jadi Paulus mengajarkan kepada orang Kristen untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Yesus. Itu jelas. Makanya orang Kristen tidak melakukan lagi hukum Taurat. Makanya hukum pertama tadi sudah dilanggar. Ada ilah baru bernama Yesus. Galatia 5 nomor 1. Maka dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari penghambaan kepada Tuhan. Galatia 1 Kau nomor biar ngambil dalilnya sesuai Galatia keinginanmu 5 nomor aja. 1. Sabar dulu, Enggak Bang. bisa Sabar gitu. dulu. Enggak Sabar dulu, bisa. sabar dulu. Ini enggak bisa Sabar dulu, sabar dulu, ditolerir. sabar Enggak dulu. bisa, enggak ada Sabar dulu. kesabaran mentolerir itu. Galatia 3, dengarkan. Jadi Galatia kami 3. mengikuti pola pikiran Anda, enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Ini dalil. Ini kata Dalil. saya. Ini dalil. Ini dalil.
Sebelum iman itu Nggak datang. bisa diteruskan. Ini Saya nggak dalil. bisa ikuti pola Sebelum pikir Anda. iman itu datang, ya. Salah. Dengar. Sebelum salah. iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan oleh hukum Taurat. Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Lalu jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, yaitu Yesus. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Jedar. Cuma makanya Oke. kau harus paham juga loh. Tunggu Tapi saudara, kau- tunggu. Masih ada 30 detik, sabar. Habis ini giliran saudara. Dahulu aku hidup di bawah hukum Taurat, akan tetapi sesudah perintah itu datang, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kematian. Roma 7 nomor 9. Sedikit lagi, Filipi 3. Sekalipun aku juga adalah alasan untuk menaruh percaya hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirianku dan melalui hukum Taurat dan orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Tidak bercacat aku ini. Tapi sebab waktu itu kita masih hidup di bawah daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat dari maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia dan mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan lagi dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Lagi demikianlah. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan kita dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut ia adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sedikit lagi. Filipi 3. Banyak kali Bang Suma ini panjang Tunggu kali. dulu, tunggu. Sabar. Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Hukum Taurat telah aku lepaskan dan menganggap hukum Taurat itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar Kristus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi jangan kotori mulut kalian dengan kebohongan masih hidup di bawah hukum Taurat. Kristen adalah agama yang sama sekali tidak hidup di bawah hukum Taurat. Makanya namanya Kristen. Betul. Kalau hidup di bawah hukum Taurat namanya Yahudi. Betul. Kena. Jawab sendiri Udah. Bang Suma. Puji Tuhan, terjawab Udah. semuanya. Udah. Oke, saya 2 menit Bang ya. Silakan. Jadi gini, Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang Esa. Di mana Allah Esa, anak itu- Maria gitu. Anak Maria. Sebentar Bang, saya dapat tahunya nanti. Di mana Allah yang Esa Allahu itu di Akbar. dalam dirinya berdiam firman dan roh. Waduh. Apa itu firman? Firman itu adalah daya atau intelektual Allah atau khidmat Allah. Tanpa firman maka Allah itu tidak bisa menciptakan. Terus apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah sumber yang menghidupkan. Jadi Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Seperti itu. Tapi Yesus mati. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah jasad kemanusiaannya Sang Firman. Jadi Allah kami yang Maha Esa itu bisa mengutus firman-Nya turun ke dunia menjadi manusia. Karena Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, seperti itu, Pak. Amin. Nah, jadi Sang Firman inilah yang diutus ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Apakah nggak Yesus sampai Kristus atas itu izin Tuhan? habis Iya, itu. Yesus Kristus itu Tuhan. Karena dari awal saya sudah bilang, dia mendapat kuasa dari Sang Bapa. Apakah Bapa itu juga Tuhan? Iya. Bapa itu adalah sumber kuasa, sumber dari segala sumber. Sumber dari mana segala sesuatu berasal. Jadi dia juga Tuhan, sumber dari kekuasaan itu. Karena arti Tuhan itu adalah penguasa atau kekuasaan.
Nah, Amin. dalam hal ini Bapa disebut juga sebagai Tuhan Bapa boleh, karena dia adalah penguasa yang apa namanya, sumber dari segala kuasa. Nah, Amin. kenapa Yesus sebutan tadi? Yesus itu telah diberikan kuasa oleh Bapa. Jadi segala kepenuhan, segala karya Bapa itu telah diserahkan kepada Yesus sebagai anak. Yesus inilah Amin. yang menjalankan Sehingga dia kuasa menjadi itu, ilah Bang. baru. Bukan. Yesus inilah yang menjadikan Apa pula Yesus bukan? inilah yang menjalankan segala kuasa yang di apa ya namanya, yang dimiliki Sehingga oleh dia menjadi Bapa ilah itu. baru. Jangan dulu, Cuma Bang, tenang sebentar. dong, cuma tenang Yang dong. aku mau dipotong cuma hilang, tenang. Bang. Nggak bisa ngomong aku. Cuma tenang dong. Yesus itulah yang menjadi pelaksana lah, katakanlah ya. Kuasa itu. Burulah dia, menjalankan pesuruh-pesuruh, kuasa itu office boy. yang telah diserahkan oleh Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi tadi ya bagus. mengatakan di apa namanya, Yohanes berapa tadi ya, 10:42 ya. Dia sebagai utusan, benar itu, karena apapun Amin. yang menjadi Terus kenapa kehendak diilahkan? Bapa Kenapa itu- diilahkan kalau gitu? Kenapa diilahkan? Sebentar bang. Tadi abang Cuma banyak tenang loh, dong, cuma potong tenang dulu, Bang. dong. Tenang kali Cuma pun, tenang. cuman geli aja dengarnya. Enggak. Cuma tenang. Kan Tenang tadi dulu, tenang Tenang kok. kali pun, tenang kali. Jadi jangan kalau abang dijawab tadi mengatakan dulu. bahwa dia adalah utusan, betul. Kami juga Ya. membantu. Kenapa diilahkan kalau gitu? Apalagi dalam konteks itu dia sebagai utusan. Tapi utusan yang bagaimana dulu? Jadi sang makanya firman diilahkan, itu karena dia utusan luar biasa diutus gitu. keluar dari Bapa menjadi manusia, sehingga Amin. apapun yang dilakukan oleh anak atas sang firman itu di dunia ini adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Kenapa begitu? Sebab Bapa dan Amin. anak itu satu kehendak. Bapa dan Amin. anak itu nggak bisa dipisahkan. Baik Bapa maupun Betul anak itu sekali. adalah hakikatnya adalah Allah, seperti itu, Bang. Oke, saya Amin. bantah ya. Jadi Saya kami bantah, tidak dengarkan baik. menciptakan Allah baru. Dengarkan baik-baik. Karena Dengarkan Yesus baik-baik. juga Kami nggak adalah butuh Allah. bantahanmu, cuma kami nggak butuh Di bantahanmu. Yohanes itu Dengarkan, dikatakan, dengarkan "Ya baik-baik. Tuhanku." Sebentar, Bang. Dengarkan baik-baik. Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yohanes. Berarti dia Dengarkan baik-baik, satu dengarkan. peneguhan. Sebentar dulu, Bang. Kan belum selesai 2 menit. Ada Cuma satu bukan nabi, nggak peneguhan perlu bahwa Yesus itu didengarkan. adalah Belum, Bang, nggak perlu Tuhan dan didengar. Allah. Anda bukan nabi. Sebentar, Bang HDS. Karena dia adalah memiliki dunia Berarti Paulus nabi ya? sebagai manusia, dia sepenuhnya manusia. Sebagai Allah, ini juga sepenuhnya Allah. Nah, jadi kalau abang mengatakan atau memframing bahwa kami menciptakan Allah baru, tidak, karena Yesus itu sendiri adalah Allah itu. Oke, Dia adalah baik. Tuhan dan Allah. Oke. Satu, Oke, baik. seperti itu. Oke. Nggak bisa dipisahkan dari Bapa. Mereka selalu Oke. bersama-sama, tetapi Yesus bukan Bapa. Seperti itu, Bang Zuma. Oke. Lanjut. Pada saat nabi-nabi Yahudi diperintahkan beribadah dengan instrumen syariat, hukum-hukum, ketetapan, ketentuan, apakah mereka mengilahkan Yesus? Jawab. Jawab. Gimana? Pada saat Nabi Musa datang, Daud, Salomo, Yesus itu sendiri, apakah orang Yahudi mengilahkan Yesus? Jawab. Pada masa nabi-nabi itu nama Yesus belum dinyatakan, Bang. Saya bukan nama, yang saya tanya Yesus, manusia Yesus. Apakah mereka mengilahkan manusia Yesus? Tidak. Tidak. Iya. Apakah ada perintah di antara mereka yang mereka terima untuk menghilangkan anak manusia? Tidak ada. Justru mereka Tidak menubuatkan ada. kedatangan Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ilahnya cuma satu. Betul? Iya, hanya Yesus ilahnya. Bahkan tidak ada ilah lain. Jangan bang, jangan stres dulu bang, jangan gila dulu, jangan gila dulu, please, sehat dulu dong. Kok Yesus ilahnya? Gimana ceritanya? Ya tadi kan aku udah bilang, Yesus adalah Tuhan dan Allah, Bang. Nah itu iman Kristen. Yang saya tanya iman Musa, imannya Musa. Ketika mereka Kalau menghilangkan iman Musa, hakikat, pada zaman Musa itu nama Yesus ya belum ada, Bang. bukan cuma nama. Yang saya tanya pada zaman Musa itu, apakah Yesus ini sudah ada?